Berangkat dari kegelisahan para pencari kerja yang sudah kirim banyak email lamaran kerja, tapi tidak pernah mendapat balasan dari HRD. Padahal, para pencari kerja telah meluangkan banyak waktu untuk mengirim lamaran tersebut. Nah, di sini pentingnya rasa empati HRD kepada para pencari kerja, di mana sebenarnya ada kebutuhan mutualisme antara pekerja dan pencari kerja. Tentunya, jika HRD membalas email mereka, para pekerja tentu akan sangat bahagia. Walaupun email balasannya itu tidak selalu menyenangkan. Setidaknya, para pekerja telah mendapat jawaban dari harapan yang mereka gantungkan selama ini. Nah, berangkat dari sana, saya pernah juga menjadi pelamar kerja dan tidak mendapatkan balasan dari HRD, tentunya berpikir mencoba memberikan solusi bagaimana membuat aplikasi HRD untuk manajemen pelamar. Akhirnya setelah ngulik-ngulik, saya membuat aplikasi HRD Mail Scheduler Pro. Aplikasi ini bisa dipakai untuk manajemen pelamar kerja. Aplikasi ini berbasis Google Spreadsheet, jadi mirip Excel ya, namun dia berbasis Google. Jadi aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan Google Spreadsheet lain. Ada kalanya kita menggunakan formulir lamaran kerja, ya, formulir lamaran kerja untuk menampung data pelamar kerja. Lalu bagaimana aplikasi HRD Mail Scheduler Pro ini bisa membantu tugas HRD agar menjadi lebih ringan? Mari kita ikuti simulasi berikut ini. Nah, agar tahu semua fungsi dari aplikasi HRD Mail Scheduler ini, maka kita perlu simulasi penggunaan. Sehingga kita bisa tahu apakah aplikasi HRD Mail Scheduler Pro ini bisa membantu dan meringankan tugas HRD dalam mengelola lamaran kerja yang diterima ya. Kita coba simulasinya sebagai berikut. Nah, untuk kebutuhan simulasi kali ini kita akan menggunakan pendekatan Google Form. Jadi biasanya para HRD ketika mempublish, membuka lowongan pekerjaan, biasanya meminta para pelamar kerja untuk mengisi Google Form. Ya, jadi di dalam Google Form itu nanti data-data pelamar akan dimasukkan. Nah, dari proses itu nantinya para HRD akan mendapatkan file Google Sheet yang berisi nama-nama pelamar. Nah, berikut contohnya. Berikut adalah file Google Spreadsheet yang berisi lamaran pekerja ya. Jadi nama-nama pekerja sudah masuk di sini. Ini adalah file dummy yang nanti kita perlukan untuk proses simulasi. Ya. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah mengcopy linknya. Jadi link dari file ini itu apa? Ya, kita copy. Ini kita copy datanya. Ini kita copy ya linknya. Link ini link simulasi ya. Jadi nanti bisa Anda sesuaikan sendiri dengan file lamaran kerja Anda. Kita nanti akan mengambil kolom A, B, C, dan D ya, yang berisi email, nama, nomor WA, dan link CV-nya. Kita buka aplikasi HRD Mail Scheduler Pro. Ini adalah tampilan utamanya. Kemudian kita masuk ke sheet import data. Jadi di bagian bawah ini kita klik import data. Kemudian pada kolom A ada ID spreadsheet. Nah, ini kita paste di sini. Kita tempel linknya ya. Kita tempel linknya tadi ke sini. Kemudian pada kolom B ada email, kita masukkan data A. Kemudian pada kolom C nama, kita masukkan data B. Pada kolom D nomor WA kita masukkan data C, dan pada kolom E kita masukkan data D untuk mengambil data CV-nya ya. Jadi ada 4 kolom yang nanti kita tarik datanya dari Google Form.
Kemudian langkah selanjutnya kita klik tombol tarik data. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah data-data yang berhasil ditarik. Ya, ini adalah data-data yang berhasil ditarik dari Google Form. Langkah selanjutnya adalah kita klik tombol screening queue. Ya, kita klik tombol ini. Dari data ini nanti akan dipindah ke sheet screening queue. Ya, ini. Ada 34 data yang berhasil disalin, kita klik sheet screening queue. Nah, dari data sebanyak ini, dari 34 data yang berhasil di screening, kita ambil 20 data. Jadi 20 data pertama ini yang akan kita proses dulu untuk masuk tahap screening 1. Ya, kita ambil 20 data, kita klik ambil 20 data. Oke, ada 20 pelamar baru sudah disiapkan. Selanjutnya kita klik tombol screening 1. Ya. Nah, ini kita ada di sheet screening 1. Nah, sheet screening 1 ini berisi tahapan awal dalam proses perekrutan. Misalnya, screening 1 ini terkait pengecekan kelengkapan berkas gitu ya. Jadi, ketika data ini sudah masuk, tim HRD juga melakukan proses validasi. Jadi, syarat-syarat serta kelengkapan berkas pelamar itu dicek satu persatu. Nah, misalnya dari 20 data ini ada 19 yang lolos misalnya. Nah, kita tinggal ngeset saja. Pada status screening kita set lolos. Ya. Misalnya Emily ini kita anggap tidak lolos. Kita klik tidak lolos. Yang lainnya kita anggap lolos gitu ya. Kita klik lolos. Kita set lolos. Kita set semua lolos kecuali Emily ya. Oke. Ada 19 orang yang lolos screening 1 dan 1 tidak lolos atas nama Emily. Langkah selanjutnya yaitu kita klik tombol lanjut ke screening 2 dan buat tabel gagal. Kita klik ini. Kita perhatikan kolom C. Nah, muncul notifikasi 9 lolos ke screening 2, 1 tidak lolos. Jadi, ada 1 orang yang tidak lolos screening 1, jadi kelengkapan berkasnya kurang, atau tidak mau memenuhi kualifikasi, atas nama Emily. Nah, kita bisa merespon email mereka, membalas, atau memberikan konfirmasi ke mereka bahwasanya mereka tidak diterima dengan cara klik tombol kirim email konfirmasi gagal. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul konfirmasi 1 pelamar tidak lolos ya. Lalu kita kembali ke sheet 1 ya. Kita ke sheet 1. Nah, di sini sudah ada email atas nama Emily ya. Dengan judul email, informasi seleksi pekerjaan Anda, dan isi emailnya seperti ini. Isi emailnya bisa kita lihat dengan klik tombol review email. Nah, isinya seperti ini. Halo Emily, terima kasih telah mengikuti proses seleksi. Saat ini Anda belum kami pilih untuk tahap selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam proses rekrutmen ini. Jadi ini adalah email konfirmasi gagal lolos tahap seleksi ya. Nah, kalau kita mau menjadwalkan pengiriman hari ini, kita bisa klik tombol jadwal pengiriman hari ini. Kita klik. Nah, untuk simulasi ini kita tes ya. Hari ini. Nah, maka waktu kirim dan status akan otomatis muncul di sini.
ya. Nah, misalnya kita ingin mengirimkan jam berapa, ini kita bisa set manual atau mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, nggak apa-apa. Nah, karena ini kebutuhan simulasi, kalau kita ikut jadwal yang otomatis ini terlalu lama ya. Jadi kita mau simulasi jam 11 lebih 2 lebih 1 menit nggak apa-apa. Ini sekarang kan jam 11 pas ya. Jadi kita rubah jamnya ini, waktu kirimnya kita ganti jam 11.01 gitu ya. Kita enter. Selanjutnya kita klik tombol kirim email. Tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul status 1 terkirim dan 0 jadwal terkirim ya. Jadi pada kolom G muncul waktu kirim ya, jam 11.01.08. Nah, untuk membuktikan apakah saudara Emily ini menerima email konfirmasi ya, kita bisa cek email Emily ya. Kita coba simulasi. Kita cek. Nah, ini atas nama Emily ya. Nah, ini sudah ada email masuk. Nah, ini sudah email Emily. Sudah ada email masuk dari jasa IT freelance. Nah, yang berisi, "Hello Emily, terima kasih telah mengikuti proses seleksi. Saat ini Anda belum kami pilih untuk tahap selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam proses rekrutmen ini. Pertanda HRD." Artinya apa? Email yang dikirim dari aplikasi HRD Mail Scheduler Pro ini sudah berhasil terkirim ke alamat email Emily. Nah, bayangkan jika ada banyak pelamar yang gagal yang harus kita kirimi email. Ya, kita kirim konfirmasi email bahwasanya mereka gagal, tentu akan repot kalau kita harus kirim email satu persatu. Nah, dengan menggunakan aplikasi HRD Mail Scheduler Pro ini, seluruh pelamar yang gagal nanti bisa tampil di sini. Kemudian kita atur jadwal pengirimannya, kemudian kita klik kirim email, maka seluruh email akan terkirim secara otomatis berdasarkan waktu yang telah diset pada waktu kirim. Tentunya akan sangat membantu tugas HRD dalam melakukan manajemen pelamar. Setelah kita tahu ada 9 orang yang lolos di screening 1 dan 1 orang tidak lolos di screening 1, kita lanjut ke proses screening 2. Jadi kita klik sheet screening 2. Kemudian akan tertampil 9 orang yang lolos ya. Nah, dari proses screening 2 ini mungkin bisa berbentuk tes psikologi gitu ya, atau tes kemampuan akademik, tergantung HRD mengkonsep screening 2 itu kegiatannya seperti apa. Nah, misalnya dari screening 2 ini 5 orang yang lolos gitu ya. Jadi kita anggap saja pelamar atas nama Muhammad lolos, kemudian atas nama Dian lolos, atas nama Hanif lolos, atas nama Mirza lolos, atas nama Lestari lolos. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang lolos. Yang lainnya kita biarkan kosong. Kosong ini dianggap gagal ya, tidak lolos. Jadi daripada kita ngisi gagal sebanyak itu, mending dikosongkan saja. Kosong artinya tidak lolos. Nah, jadi pada screening 2 kita telah menetapkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang lolos. Kemudian langkah selanjutnya kita klik tombol lanjut ke screening 3. Kita tunggu beberapa saat. Kita perhatikan kolom C. Nah, ini ada notifikasi 5 lolos dan 14 gagal. Ya. Begitu juga jika kita ingin mengirimkan konfirmasi gagal, kita tinggal klik kirim konfirmasi gagal. Ya.
Ada 14 pelamar tidak lolos. Lalu kita klik sheet 1 untuk melihat siapa aja yang tidak lolos ya. Nah, ada 14 pelamar yang nggak lolos. Kita juga bisa menarik data yang lolos dan tidak lolos itu langsung dari sini. Jadi, data gagal 1, gagal 2, gagal 3, lolos 1, lolos dan seterusnya. Jadi, kalau kita mau narik yang lolos screening 1 siapa aja, kita bisa klik tombol lolos screening 1. Lolos screening 1 tadi kan ada 9 orang ya. Ada 19 orang ya. Ada 19 orang yang lolos. Ya. Kemudian yang gagal ada 1. Kita klik gagal SC. Nah, ada Emily yang gagal. Yang gagal screening 2 siapa aja? Kita klik gagal screening 2. Ada 14 yang gagal. Yang lolos screening 2 siapa aja? Tadi kan 5 orang ya. Ini harusnya datanya 5. Nah, 5 orang yang lolos screening 2. Nah, dari ini kita juga bisa langsung mengeset kapan jadwal pengirimannya. Misalnya, hari ini HRD lagi ngurusi proses screening untuk kirim emailnya dijadwalkan besok aja. Nah, kita bisa klik tombol besok. Ya. Kita amati waktu kirimnya. Nah, waktu kirimnya sudah di-set besok ya, tanggal 24. Sekarang kan tanggal 23 ya, 23 Juli 2025. Nah, pengirimannya sudah dijadwalkan besok. Kita tinggal klik tombol kirim email. Maka kelima email ini akan terkirim email gitu ya. Nah, isi emailnya apa? Kita bisa melihat dengan tombol klik review email. Kita ingin tahu kalau lolos itu emailnya apa, balasannya gitu ya. Nah, isinya gini. Halo Muhammad, selamat. Anda dinyatakan lolos tahap seleksi dan akan lanjut ke tahap berikutnya. Persiapkan diri Anda untuk tahap seleksi selanjutnya. Nah, ini adalah isi email yang dikirimkan HRD ke alamat ini ya, ke alamat yang sudah lolos. Nah, isi email ini bisa di-setting ulang sama HRD. Mau kalimatnya seperti apa bisa. Nah, mengaturnya ada di sheet template HRD. Nah, di template HRD ini HRD bisa ngatur kalimatnya. Kalau lolos itu isi emailnya apa, kalau tidak lolos isi emailnya seperti apa, dan seterusnya ya. Bisa diatur di template HRD. Dari sheet screening 2, kita lanjut ke sheet screening 3. Kita tahu di screening 2 ada 5 pelamar yang lolos ya. Kita klik sheet 3. Nah, dari 5 pelamar yang lolos di screening 2, ini setelah melakukan tes berikutnya dan sebagainya, kita tetapkan saja 1 orang yang lolos gitu ya. Misalnya yang pelamar atas nama Muhammad ini kita set lolos. Yang lainnya kita anggap gak lolos gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengirimi email lolos, kita klik tombol kirim email konfirmasi lolos. Kalau kita ingin mengirimi email tidak lolos, maka kita klik tombol kirim email konfirmasi tidak lolos. Nah, karena ini kita kebutuhannya simulasi, kita tes untuk kirim email konfirmasi yang lolos ya. Jadi atas nama pelamar Muhammad ya, kita klik kirim email konfirmasi lolos. Kita tunggu prosesnya. Akan muncul data 1 pelamar lolos dari screening 3 ya. Kita lanjut ke sheet 1. Nah, ini sudah ada email atas nama Muhammad dengan judul email selamat Anda lolos tahap seleksi. Kemudian isi emailnya ini ya, kita bisa lihat isi emailnya dengan klik tombol review email. Nah, isi emailnya masih seperti tadi ya. Jadi ini di-set di template HRD. Kita bisa mengatur isi email ini secara manual juga misalnya. Karena ini kebutuhannya
disuruh cepat kerja, kita bisa atur kalimatnya, misalnya selamat Anda diterima di perusahaan kami. Mohon untuk bisa mulai masuk kerja pada tanggal, misalnya tanggal 30 ya. 30 itu hari apa? Tanggal 28 saja ya, pas hari Senin. Tanggal 28.00 WIB. Nah, misalnya kalimat konfirmasi penerimaan karyawan ini bisa diatur manual seperti ini. Jadi kalau kita pengen ngatur manual bisa. Jadi tidak harus dari template HRD, tapi bisa juga langsung dari sheet-nya ini ya. Nah, lalu kita bisa menjadwalkan pengirimannya. Misalnya kita ingin dikirim hari ini. Sudah, kita klik tombol hari ini. Kita amati waktu kirimnya. Nah, ini karena untuk simulasi waktu pengiriman jam 2 siang ini terlalu lama ya. Jadi kita atur waktunya jam sekarang saja. Jam 11 lebih berapa ini? Jam 11.21 ya. Ini kita set jam 11.21. Kita tekan enter. Lalu kita klik tombol kirim email. Kita juga bisa amati statistiknya ya. Jadi statistik ini muncul 1 karena tadi di awal ada pengiriman konfirmasi gagal ke 1 pelamar ya, makanya dihitung 1. Nah, ini kita coba kirim konfirmasi pelamar yang lolos, yang diterima. Apakah nanti data statistiknya naik? Kita tunggu sampai jam 11.21.20 terlewati. Kita amati kolom G ya, dikirim pada. Nah, di kolom G sudah terlihat email terkirim pada 23 Juli 2025 jam 11.21.28 ya. Ada perbedaan waktu sedikit, tidak masalah karena ini terkait koneksi jaringan, kecepatan internet, dan juga pengesetan timer sendiri di aplikasi ini. Nah, untuk membuktikan apakah pelamar atas nama Muhammad dengan email backup file 434 ini menerima email dari HRD, kita bisa buka emailnya Muhammad ini ya. Kita buka emailnya. Kita klik inbox-nya. Nah, ini sudah ada email masuk ya. Dari Jasa IT Freelance dengan judul "Selamat Anda lolos tahap seleksi". Kita buka detailnya. Nah, detailnya, "Halo Muhammad, selamat Anda diterima di perusahaan kami. Mohon untuk bisa masuk kerja pada tanggal 28 Juli 2025 pukul 08 WIB". Nah, ini kalau kita lihat isi emailnya dan jam pengirimannya jam 11.21, kita bandingkan dengan yang ada di aplikasi HRD Mail Scheduler Pro ya, 11.21.28 ya. Isi emailnya kita bisa lihat sama enggak? Kita tunggu prosesnya. Nah, isi emailnya sama ya. "Halo Muhammad, selamat Anda diterima di perusahaan kami.
Mohon untuk bisa mulai masuk kerja pada tanggal 28 Juli 2025 pukul 08 WIB ya. Jadi sudah valid, sudah benar. Jadi email yang kita kirim dari aplikasi HRD Mail Scheduler Pro ini sudah berhasil diterima oleh pelamar dengan baik ya. Jadi itu kita juga bisa melihat bahwasanya data statistiknya naik ya. Pada naik jadi 2. Jadi itu simulasi aplikasi HRD Mail Scheduler Pro. Semoga bisa membantu HRD dalam mempercepat proses rekrutmen dan juga memotivasi HRD untuk tetap bisa menghargai pelamar ya, apapun kesibukan Anda. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat aplikasi ini.